Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mewawancarai guru yang bernama Pak Sabik tentang yang terkait pemanasan global. Pak, boleh? Pertanyaan nomor 1, menurut menurut Bapak, apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu salah satu penjelasannya mungkin kenaikan suhu ya di atas permukaan atmosfer. Nah, biasanya kenaikan suhu ini sendiri secara ringkasnya atau mudahnya dia cuacanya semakin panas, intinya seperti itu. Pertanyaan kedua, perbandingan kondisi iklim di tahun-tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya bagaimana sih, Pak? Oke, tentunya ada perubahan ya setiap tahun karena memang bumi kita itu mengalami perubahan lingkungan atau global warming gampangnya. Nah, itu sendiri secara tidak langsung kita merasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bisa dilihat juga dari mencairnya es di kutub. Apa dampak pemanasan global yang Bapak rasakan? Ya, banyak sekali ya. Salah satunya tidak menentunya cuaca ya. Yang harusnya memang kita kan punya 2 musim ya. Musim penghujan dengan musim kemarau. Nah, di situ biasanya ada perputaran ya, kurang lebih per 6 bulan kita merubah perubahan musim ya. Maksudnya di situ bisa di 6 bulan pertama misalkan cuacanya sedang kemarau, 6 bulan berikutnya adalah penghujan. Nah, karena perubahan iklim sendiri atau efek daripada global warming ini sendiri yang menyebabkan tidak teraturnya seperti halnya pada normalnya bumi kita memiliki musim yang 2 yang akhirnya kadang kemaraunya kalau tahun-tahun ini ya itu kemaraunya lebih panjang dibandingkan musim penghujan. Nah, itu salah satu dampaknya. Yang kedua adalah biasanya pada manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya termasuk tumbuhan maupun hewan itu adaptasinya ya. Kalau misalnya adaptasinya kurang baik, kalau pada manusia ya berarti kesehatannya terganggu seperti itu. Di pertanyaan nomor 4, bagaimana sih, Pak, peran diri sendiri untuk mengurangi dampak pemanasan global? Ya, perannya banyak ya sebenarnya sebagai makhluk hidup yang berakal ya. Salah satunya kita bisa, jikalau memang jaraknya dekat ya berarti kita kurangi untuk penggunaan kendaraan bermotor. Kalau misalnya jaraknya jauh tapi ada teman yang satu arah atau satu tujuan, lebih baik ikut ya atau nebeng lah gampangnya seperti itu dibandingkan bawa motor masing-masing. Ataupun juga misalnya merubah sampah yang memang plastik misalnya didaur ulang bisa, ataupun misalnya juga sampah-sampah limbah-limbah tanaman ya, maksudnya sisa tanaman bisa digunakan sebagai pupuk dan lain sebagainya. Jadi banyak banget sih manfaat dari diri kita sendiri untuk lingkungan. Baik. Pertanyaan nomor 5, peran apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampaknya pemanasan global? Dari pemerintah mungkin kebijakan ya, kebijakan yang memang nantinya akan lebih pro lingkungan ya. Misalnya salah satunya kebijakan yang melarang penebangan dan pembakaran hutan misalnya, ataupun pembakaran sampah dan lain sebagainya, yang memang secara umum yang terlalu dekat itu ada di masyarakat ya, pembakaran sampah. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang memang nantinya lingkungan itu akan berdampak baik. Nah, jadi kalau kita menyumbang dampak buruk, ya pastinya lingkungan akan buruk. Tapi kalau misalnya kita melakukan dampak baik pada lingkungan atau pada bumi secara umumnya, ya pasti kita akan menerima dampak baik juga gitu. Dan satu lagi yang mungkin sedang booming adalah penggantian energi ya, karena kan energi kita kan masih belum terbarukan.
masih menggunakan energi fosil Dan batu bara. ataupun batu bara untuk listrik ya, khususnya PLN itu masih menggunakan batu bara ataupun energi fosil. Mungkin aktivis lingkungan lebih menyarankan ke emisi yang nol, artinya menggunakan bahan bakar yang terima kasih untuk jawabannya. Ya, jadi tadi adalah jawaban dari Pak Sabik. Dan ya segitulah. Cukup sekian dari kami. Kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.